Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Darmawan. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Ilmu Lingkungan Seni Budaya dan Teknologi. Hal yang akan saya bahas kali ini berjudul tentang interaksi sosial, kelompok sosial masyarakat, dan komunitas. 1. Pengertian interaksi sosial. Kata interaksi berasal dari kata inter dan action. Interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik antara individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Menurut Murdiatmoko dan Handayani menyatakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara manusia yang menghasilkan suatu proses pengaruh-mempengaruhi yang menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan perubahan struktur sosial. Selanjutnya ada macam-macam interaksi sosial. Menurut Mariyati dan Suryawati, interaksi sosial dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada interaksi individu dan individu, yang kedua ada interaksi individu dan kelompok, dan yang ketiga ada interaksi kelompok dan kelompok. Interaksi antara individu dan individu dalam hubungan ini bisa terjadi interaksi positif atau interaksi negatif. Interaksi positif jika hubungan yang terjadi saling menguntungkan, dan interaksi negatif jika hubungan timbal balik merugikan satu pihak atau keduanya. Interaksi antara individu dan kelompok. Interaksi ini pun dapat berlangsung secara positif maupun negatif. Bentuk sosial individu dan kelompok bermacam-macam sesuai situasi dan kondisinya. Dan selanjutnya ada interaksi sosial antara kelompok dan kelompok. Interaksi sosial kelompok dan kelompok terjadi sebagai satu kesatuan, bukan kehendak pribadi. Misalnya kerja sama antara dua perusahaan untuk membicarakan suatu proyek. Interaksi sosial antar individu terjadi manakala dua orang bertemu. Interaksi dimulai pada saat seorang menegur, berjabat tangan, saling berbicara, atau bahkan mungkin berkelahi. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi menjadi 2 macam yang prosesnya terbentuk akibat adanya interaksi sosial, yaitu 1. Proses asosiatif, dan yang kedua adalah proses disosiatif. Pengertian asosiatif yakni interaksi sosial yang mengarah kepada bentuk-bentuk asosiasi, hubungan atau gabungan, seperti kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan proses disosiatif yakni yang mengarah kepada bentuk-bentuk persaingan seperti kontravensi, pertentangan, dan konflik. Yang selanjutnya ada ciri-ciri interaksi sosial. Ada 4 macam ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari 1. Yang kedua, terjadinya interaksi sosial antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, mempunyai maksud atau tujuan yang jelas. Yang terakhir atau yang keempat, melaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu. Yang selanjutnya ada pengertian masyarakat dan komunitas. Dalam konteks keseharian seringkali terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dan komunitas. Dua istilah konsep tersebut sering ditafsirkan secara sama padahal artinya sangat berbeda. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Sedangkan komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, kebutuhan, dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas berasal dari bahasa Latin communitas yang berarti kesamaan, kemudian dapat diturunkan menjadi dari komunis yang berarti sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak. Oke, kita langsung ke berita. Di sini ada berita yang berjudul Cegah Penyebaran COVID-19, PMI sarankan PSBB tetap berjalan. Jakarta, Palang Merah Indonesia (PMI) menyarankan pemerintah agar kebijakan pembatasan sosial berskala besar tetap berjalan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona jenis baru penyebab COVID-19 di tanah air. PSBB yang diterapkan di beberapa provinsi di Indonesia dinilai dapat menekan jumlah persebaran COVID-19. Nah, di sini ada kata interaksi sosial. Menurutnya, interaksi sosial antar masyarakat memang harus benar-benar diawasi agar COVID-19 tidak meluas. Hal tersebut tentunya dengan menerapkan PSBB tanpa ada pelonggaran. Dari semua negara yang sudah terpapar dan menerapkan kebijakan serupa, masyarakat harus belajar sumber penyebaran virus adalah interaksi sosial. Banyak negara menyikapi COVID-19 dengan sigap dan pengelolaan ketat. Hasilnya penyebaran virus mulai melandai bahkan penurunan. Jadi intinya di berita ini, interaksi sosial di Indonesia harus diperketat dengan cara menjaga jarak, tidak bersalaman, dan
selalu mencuci tangan. Dan di sini juga ada kata sebaliknya, yang santai dan sembrono terbukti sebarannya cepat sekali. Nah, jadi PSBB ini untuk menekan penyebaran COVID-19 dengan menjaga jarak atau interaksi sosial dibatasi. Baik, mungkin itu saja untuk video ini. Jika ada salah kata mohon maaf karena juga saya masih belajar. Dan yang nonton jangan lupa like dan subscribe untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.